Pejuang kampus. Ya, di sini aku pengen berbagi pengalaman sih mengenai pendaftaranku di UT. Ya, aku sekarang mahasiswi semester 2 di Universitas Terbuka Yogyakarta, jurusan perpajakan. Tentunya nggak mudah sih aku dulu mempunyai niatan buat masuk UT tuh. Awalnya aku mikir-mikir lagi, ya secara ya secara udah bekerja. Aku lulusan SMK Administrasi Perkantoran dan aku udah bekerja dari tahun 2019. Kemarin waktu 2021 itu sempet pengen masuk UT karena emang yang aku incar itu perguruan tingginya UT. Jadi aku tuh punya rencana masuk UT, tapi ternyata udah close pendaftaran. Akhirnya aku mencoba untuk di tahun 2022, tepatnya di tahun pendaftaran UT kedua. Jadi aku masuk di Universitas Terbuka itu tahun 2022.2. Mengapa ada titik 2-nya? Karena di UT itu pendaftaran mahasiswa setiap setahun 2 kali. Jadi 2 kali dalam setahun. Kalau tepatnya tuh bulan apa itu, kalau tidak salah kisaran bulan Februari sampai Maret. Juga bulan aku dulu masuk itu bulan Juli kayaknya. Kalau Juli, Juni, Agustus lah, bulan-bulan itu. Jadi persiapkan diri kalian sebaik mungkin. Bukan dalam hal yang belajar terus gitu sih ya, karena masuk itu tuh ya ampun, nanti aku ceritain deh. Jadi yang dipersiapkan itu terkhusus mental ya, mentalnya harus kuat. Ya gimana enggak di perpajakan itu. Jadi aku cerita jurusanku sendiri aja ya, karena aku nggak tahu untuk prodi yang lain dan jurusan yang lain. Tapi di perpajakan sendiri itu pilihannya cuma yang non TTM. Apa itu TTM? TTM itu tutorial tatap muka, di mana ada pertemuan antara mahasiswa dan juga dosen pengajarnya. Cuman di perpajakan tidak ada sama sekali sampai lulus. Jadi ya benar-benar pure sendiri gitu, belajarnya sendiri. Baik di sini tuh juga ada kayak pembelajaran online, cuman bukan yang face to face gitu, bukan yang kayak Gmeet atau video call dan semacamnya, tapi cuma menggunakan website dan aplikasi. Ya semacam ngerjain tugas tapi diketik terus atau difoto gitu. Nggak ada yang kayak presentasi atau nanti kita ngobrol sama dosen tuh enggak. Kita cuma dikasih tugas, ngerjain, dikasih deadline, dikerjain sebelum deadline, nanti diupload dan ya gitulah. Nanti dapat nilai. Nah, aku pernah nih dapat nilainya itu kurang memuaskan gitu. Secara aku tuh ngerjainnya dengan penuh perjuangan, penuh ketelitian, penuh pikiranku sampai panas itu ya otakku. Tapi ternyata nilaiku dapat 50 guys, 50. Nah terus ya aku gak terima dong, waktu itu masih awal-awal sih, jadi aku masih aktif-aktifnya gitu. Gak terima dong. Nah terus aku chat nih, kan disitu ada fitur chat buat dosen bimbingan kan. Nah aku chat lah dospemnya. Terus ternyata direspon, awal-awal tuh direspon. Di situ kan pertanyaannya itu kayak misalkan nih ada suatu kasus, menurutmu itu benar atau salah, dan beri penjelasannya. Nah kebetulan aku harusnya kan jawabnya benar, tapi aku jawab salah dan aku dikasih nilai 50 karena mungkin penjelasanku masuk lah ya, cuman dosennya maunya yang benar, benar, maunya yang benar. Nah terus akhirnya aku ganti lah, dosennya jawab gini kan, aku tanya nih, ibu
untuk tugas ini, pelajaran ini, itu saya mendapatkan nilai segini. Itu apa yang kurang dari jawaban saya, Bu, gitu. Apa yang kurang dari jawaban saya dan apakah bisa dibantu untuk jawaban yang benarnya itu seperti apa, gitu kan. Aku bertanya seperti itu di chatnya, terus dibalas sama ibunya. Saya di pokoknya nggak dikasih jawaban, cuman dikasih omongan gini. Misalkan belum puas, bisa ditambahkan jawabannya, Mbak, sekarang sebelum tutup sesinya gitu. Dan akhirnya aku jawab yang benar dong. Tadi kan aku jawab salah. Aku jawab yang benar dan akhirnya dapat 100, tau nggak? 100, tapi penjelasannya aku ubah gitu loh. Ya yang yang bertolak belakang gitu loh, yang antonimnya lah. Akhirnya dapat 100 coy, 100. Nah, dari sini gue kesel banget. Kesel banget kenapa harus seperti itu sih, kenapa? Jadi gini, puji Tuhannya tuh aku dapat nilai 100 tuh ya nggak cuma satu, tapi ya butuh effort banget. Nah, terus ini di Tuton ya, tutorial online ya, bukan yang di ujian ya. Jadi nilainya masih belum pasti itu gitu, masih ada ujian kan. Nah, terus aku nyoba ngerjainnya tuh ya yang benar-benar itu. Ada beberapa juga yang kurang puas kan aku. Chatlah dosennya. Gak ada yang bales sih jawaban yang benar tuh seperti apa tuh, gak ada. Aku malah gini. Itu guru bahasa Indonesia tuh, ada tuh matkul bahasa Indonesia kan. Aku chat kayak tadi gitu. Tanya gimana, yang benar tuh gimana. Dijawab gini dong. Nilainya sudah bagus. Sudah tinggi kok. Nah, aku tanya lagi kan. Saya kurang puas, Pak. Jawaban yang benar itu seperti apa ya, biar besok kalau ada soal seperti ini lagi, saya bisa ngerjain dengan benar gitu. Intinya gitulah. Udah, Mbak, udah sesuai, udah bagus, udah top gitu katanya. Ya udah, sejak saat itu tau gak, aku gak ngerjain Tuton. Ya bukan karena itu sih, karena waktuku juga kan. Aku kerja tuh dari jam 8 sampai jam 5 nih. Belum juga ada kayak kegiatan lah, kegiatan gereja atau nanti kayak tugas-tugas apa gitu di lingkungan, ya begitulah. Terus akhirnya aku kecapean dan nggak aku kerjain Tutonnya. Jadi di situ tuh ada 8 sesi. Satu sesi itu dikasih waktu 2 minggu kerjainnya. Terus tapi per sesi itu munculnya per minggu. Jadi misalkan nih minggu ini tuh sesi 1, ngerjainnya masih sampai minggu depan tuh masih dibuka, tapi minggu depan udah ada sesi kedua. Jadi kalau misalkan sesi 1 belum dikerjain ya numpuk yang sesi 2. Sedangkan sesi 2 itu ada 2 tugas. Sesi 3 ding. Setelah sesi 2, terus minggu ketiganya sesi 3, sesi 1 ditutup, sesi 2 masih sama, ada susulan sesi 3 dengan tugasnya materi inisiasi, diskusi, dan tugas 1. Jadi materi inisiasi itu materinya, diskusi itu per sesi itu ada diskusinya. Nah, terkhusus untuk sesi ketiga, sesi ke-5 sama sesi ke-7 itu ada tugas. Jadi kita ngerjain 2, diskusi sama tugas, dimana itu semua matkul tuh ikut diskusi, ikut tugas. Jadi misalkan nih, biasanya sesi 1 sama sesi 2 itu ada 6, misalkan matkulku 6. Ada 6 matkul nih. Per hari kan aku bisa ngerjain Senin 1, Selasa 1 sampai Sabtu kan. Tapi kalau di sesi 3 itu dimana diskusi itu tetap. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tuh aku dapat tugas diskusi itu satu. Dan ada tugas satu lagi. Tugas juga ngerjain satu. Jadi sesi ketiga itu ada ngerjain 2 tugas per hari.
Bayangkan kalau nggak dikerjain sehari, 4, nggak kerjain 2 hari, mana lagi? Nah dari itu karena aku nggak bisa ngerjain, ya nggak aku kerjain berapa sesi ya? 4 sesi kayaknya, aku cuma ngerjain sampai sesi 4 atau sesi 3 gitu, gila kan? Tapi NIM-ku ya anjlok banget. Nah dari saat itu aku ingin membenahi di semester 2 ini, tapi ya tetap aja jiwa-jiwa malesku ini masih meronta-ronta ya Tuhan. Pengen gitu rasanya ambis gitu. Ya tetap semangat ya teman-teman yang ambis. Kebetulan nih pendaftaran UT itu udah ditutup dan belum dibuka untuk sesi yang 2023.2. Aku tuh pengen sharing tentang masuknya gitu, cuman belum ada kan. Aku buka dari internet aja deh nih. Jadi ini aku tadi udah buka-buka ya universitas terbuka ya. Open University. Apa namanya? Lupa aku. Untuk masuknya tuh ut.ac.id, coba ya. Jadi aku dulu tuh iseng-iseng gitu loh buka webnya umum. Coba, ini pendaftaran. Oh ini nih, sia.ut.ac.id. Ini tuh buat pendaftarannya nih. Klik yang calon mahasiswa dan mahasiswa baru. Calon mahasiswa dan mahasiswa. Nah, kalau yang udah punya NIM, email sama passwordnya itu ada, bisa masuk login gitu. Cuman kalau mau pendaftaran mahasiswa baru tuh yang di ini, pengguna baru, daftar di sini. Nih, pendaftaran admisi belum dibuka. Jadi karena pendaftaran udah ditutup ya, sama belum dibuka untuk tahun kedua ini. Nah, ini nanti diisi mau jenjang pendidikannya diploma dan sarjana, magister atau doktoral. Dengan doktoral bila Anda ingin mengambil program doktoral S3. Ya, oke, tahu Mbak. Nah, terus misalkan ya dipilih diploma dan sarjana. Ya, diisi aja semua nama lengkap. Terus ini jalur program. RPL tuh kayak yang lanjutin gitulah ya. Nih, bukan penjelasannya sih. RPL tuh misalkan kamu nih dari D3 akuntansi misalnya. D3 perpajakan aja. D3 perpajakan mau melanjutkan ke S1 akuntansi. Nah, itu bisa pakai RPL. Kalau enggak S1 perpajakan deh. S1 perpajakan tuh bisa pakai RPL. Alih kredit lah ya, kayak gitu. Itu RPL. Non RPL yang reguler biasa. Jadi nanti dimulai dari awal. Kalau yang RPL kan kalau matkul yang udah pernah dipelajari nggak usah dipelajari kan, jadi lebih cepat gitu. Nih, pilih jenjang pendidikan. Nggak bisa besok ya. Besok kalau misalkan udah buka pendaftaran, kita daftar bersama. Apalagi ya, di sini tuh ada katalognya deh kayaknya. Coba. Nanti ya, kalau misalkan masuk tuh jadi mahasiswa baru, itu dapat ini nih, dapat buku katalog buat sistem penyelenggaraan, sama katalog buat pendidikan. Nih, katalog sistem penyelenggaraan. Itu isinya tuh tentang UT, tentang kampus kita ya. Kita nggak apa-apa. Kampus kita itu seperti sistem pembelajarannya, terus jaringan kerjasama, registrasi biaya pendidikan, bahan ajar, bantuan belajar, evaluasi belajar, kelulusan, ketentuan umum, dan sebagainya bisa dibaca sendiri ya di sini nanti nih linknya ada ut.ac.id/katalog. Oke, seperti itu. Ini ada katalog penyelenggaraan, katalog kurikulum tuh kayak yang buat kurikulumnya, kayak nanti per jurusan nih ada misalkan nih visi misi gitu, terus nanti ada kayak itunya mata kuliahnya apa aja semester berapa gitu ya, kayak jadwalnya gitu sih ya seperti itu. Nah, dan lagi tuh nanti kalau kalian udah keterima di UT nih mahasiswa baru, nanti ada tuh sesi OSMP dan PKPJJ. Aku lupa lagi kepanjangannya apa. OSMP itu orientasi studi mahasiswa baru ya. Orientasi studi mahasiswa baru itu kayak pengenalan UT ya, kayak yang ini nih, kayak katalog penyelenggaraannya. Terus nanti ada PKPJJ itu
P-nya aku lupa, K-nya juga lupa, PKB, belajar jarak jauh. Jadi itu kayak aduh sorry dah lupa. Mending cari aja daripada menyesatkan kan ya. Aku dulu tuh dikasih pertanyaan ini nggak bisa jawab karena ya itu nggak bisa. Pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Nah, di mana nanti materinya yang disampaikan oleh dosen itu gimana kita mengatur waktu kita untuk belajar. Karena di mana UT itu belajar mandiri banget kan ya. Mandiri banget, apalagi yang nggak ikut tutorial tatap muka kan, mandiri banget dan kita ngatur sendiri gitu. Kita nge-planning diri kita sendiri, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan atas apa yang telah kita sepakati dengan diri kita sendiri. Misalkan ini ada 6 tadi ya, 6 matkul. Senin nih, misalkan matkulku ada pengantar akuntansi, ada dasar-dasar perpajakan, ada pajak penghasilan 1, akuntansi biaya 1, pendidikan kewarganegaraan, dan juga administrasi perpajakan. Tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 kan? Nah, misalkan hari Senin, itu aku ambil belajar administrasi perpajakan. Nah, Selasa, aku pendidikan kewarganegaraan. Rabu, aku akuntansi biaya 1. Kamis, pajak penghasilan, dan seterusnya. Nah, semisal nih, aku matok buat belajar tuh kan aku pulang kerja jam 5, istirahatlah 1 jam atau 2 jam buat beres-beres lah. Terus aku jam 8 mulai belajar nih. Aku matoknya misalkan jam 8 sampai jam 11. Jam 8 sampai jam 11 aku belajar 1 matkul. Semisal aku nggak bisa, besok paginya aku ngerjain, aku belajarnya gitu. Jadi harus konsisten dan ya itu tadi, komitmen. Ya, belajar komitmen bukan perihal tentang pasangan saja, tapi juga tentang diri kita dan apa yang telah kita sepakati dengan diri kita. Bertanggung jawab, berkomitmen. Semangat mahasiswa UT. Aku sendiri dari UT Jogja. Dan oh ya nih, aku tadi kan ngomong ya, aku tuh online full gak ada TTM. Sebenarnya bisa sih, kita itu daftar tutorial tatap muka, tapi 150 per matkulnya pemirsa. Dimana aku jika nih, if Excel deh. Nah, jika aku kalau aku tuh ngeblank semua gitu, 6 ya. 150 kali 6 ya sebenarnya tuh sama aja sih. Yang penting kita konsisten dan mempelajari semua modulnya itu kunci itu modulnya. Dan gimana ya, kalau kita punya relasi dan pertemanan kumpulan sesama prodi itu juga seru dan bisa belajar bareng gitu. Cuman belum nemu sih sampai sekarang, jauh-jauh dan ya pada mageran. Terus lagi bisa kita bayar 150. Tapi nih, ini kan perpajakan. Kalau yang lain tuh kemarin pas aku ngisi form pendaftaran tuh ada tatap mukanya. Jadi TTM dan non TTM. Kecuali perpajakan sama perpustakaan kayaknya itu cuma non TTM. Nah, yang TTM tuh pasti lebih mahal daripada non TTM. Dan ada juga tuh sistem semesternya, sistem paket semester si pasnya itu ada yang, jadi kita tuh misalkan nih ngeklik nih, misalkan akuntansi, nanti sistemnya ada SIPAS sama non SIPAS, di mana SIPAS itu ada beberapa SIPAS, nanti bisa dilihat di katalognya deh. SIPAS UT. Ya ampun, jariku gede banget ya. SIPAS, non SIPAS. Nih, apa itu SIPAS dan non SIPAS? Non SIPAS adalah penawaran mata kuliah yang tidak dirancang dalam bentuk paket mata kuliah. Sedangkan SIPAS adalah penawaran mata kuliah yang dirancang dalam bentuk pemaketan mata kuliah per semester.
Nah, kalau yang SIPAS itu kita per semester itu udah dikasih jadwalnya. Jadi udah dikasih nih semester 1 pelajari apa aja, semester 2 pelajari apa aja gitu. Jadi kita nggak bisa milih semester 1 aku mau belajar ini, semester ini mau belajar ini, matematika aku belajarin ini, semester ini, nggak bisa. Itu non SIPAS milihnya. Kalau yang SIPAS udah ditentukan dari UT-nya. Tapi kalau yang non SIPAS itu bayar per matkul. Jadi misalkan matkul akuntansi biaya nih. Akuntansi biaya harganya 63. Terus nanti aku semester 3, misal aku semester 3 mau ngambil 3 matkul. Yaitu per matkul harganya berapa nanti ditotalin. Nah, itu biaya kuliah kalian. Tapi kalau yang kalau yang SIPAS sudah langsung segitu. Misalkan 1.300.000 ya. Per semester 1.300.000 satu semester pelajaran apa, nah itu udah terangkum semua. Gitu. Beda ya sama yang tadi. Jadi misalkan nih, aku ngambil perpajakan SIPAS non TTM. Beda ya, kalau TTM itu pembelajarannya gimana? TTM itu pembelajarannya, kalau SIPAS itu sistem paketnya. Ya, jadi pelajarannya. Kalau SIPAS non SIPAS itu pelajarannya gimana? Pelajarannya bisa milih atau dipilihin gitu. Kalau yang TTM, tutorial tatap muka dan non TTM, tanpa tutorial tatap muka itu sistem belajarnya, pembelajarannya gimana? Entah itu pembelajarannya melalui website atau tatap muka langsung dan website, atau nanti ada kayak video call itu namanya tutorial webinar, kayak presentasi gitu juga ada. Ya, semacam itulah. Tahu kan bedanya? Apa sih TTM? Apa sih SIPAS? Tuh. Tapi nanti setelah kalian buka lagi. Coba kita yang buka yang Jambi ya. Sesekali lah kenalan sama UT Jambi. Agak lama ya. Tak apa-apa, sabar. Sesabar hatiku menghadapi modul-modul ini. Ini kalau nggak bisa, besok aja ya lanjutnya. Ya, sorry. Oh, paket kontek. SIPAS, sistem paket semester. Nih, ini ada nih SIPAS non TTM. Tuh aku, SIPAS non TTM. Nah, SIPAS semi yaitu sistem paket dengan TTM wajib maksimal 3 mata kuliah. Itu jadi misalkan 6 matkul nih. Kalau ambil SIPAS semi ya, itu 6 matkul, yang 3 itu TTM, yang 3 non TTM. Kalau SIPAS penuh, yaitu sistem paket dengan TTM wajib seluruh mata kuliah. Jadi di mana SIPAS penuh itu 6 ke 6, 6-nya itu tutorial tatap muka. Kalau SIPAS plus itu SIPAS yang meliputi TTM wajib seluruh mata kuliah dan pelatihan pengembangan diri. SIPAS plus diperuntukkan bagi mahasiswa program beasiswa atau kerjasama. Itu jadi yang dari beasiswa misalkan KIP atau kartu cerdas atau apalah, KIPK ya, KIPK itu dan kawan-kawannya itu sama yang bekerja sama, misalkan ada undangan kayak apa sih yang itu loh, kayak jalur undangan gitu loh, yang misalkan wah dia pintar nih kita tarik gitu kayak mungkin ya, aku juga nggak tahu sih ya, mungkin kayak gitu, pokoknya kerjasama lah ya, yang ada kerjasamanya, mungkin pertukaran mahasiswa atau apa gitu, masuknya di SIPAS plus ya. Yang TTM wajib semua matkul, juga ada pelatihan, ada pengembangan dan lain. Terus SIPAS online, sistem paket full online yang meliputi praktik atau praktikum online dan UAS online. SIPAS online hanya ditawarkan untuk program studi S1, manajemen, matematika, pendidikan matematika, dan sastra Inggris. Jadi aku nggak masuk, ini nggak ikut, dan nggak tahu. Nah, non SIPAS itu ya, itu tadi, nih. Ada nih non SIPAS, semoga ada pengambilan mata kuliah secara satuan dengan jumlah maksimal 24 SKS per semester. Semester 1 sampai 2 maksimal 20 SKS, semester 3 dan seterusnya maksimal 24 SKS. Tidak termasuk bahan ajar atau dibeli terpisah kan yang tadi.
mahasiswa itu meregistrasikan sendiri mata kuliah yang ingin diikuti, dan biaya tergantung jumlah SKS yang diambil. Biaya per SKS, per SKS ya, bukan per modul ya. Per SKS-nya itu biayanya berapa? 36.000 per SKS. Anda misal ambil 4 SKS, berarti 36.000 kali 4 gitu. 36 sampai 78 sesuai program studi. Jadi, apapun pilihan kalian, tetapkan dan mantapkan ya. Biasanya yang non SIPAS itu yang tadi, yang kayak RPL, terus kayak cuman ngelengkapin matkul apa gitu, kayak yang cuman ya tambah-tambah gitu loh. Itu biasanya ambil yang bukan SIPAS, karena kan bisa milih sendiri apa yang kurang gitu. Jadi semangat, apapun pilihan kalian itu jalankan apapun. Kalau misalkan kayaknya aku nggak bisa di UT, masih banyak kampus lain pemirsa. Aku tuh milih UT kenapa coba? Selain se-fleksibel itu, dan ya tadinya biar bikin aku yang pemalas ini jadi bersemangat dan rajin, cuman ternyata tetap sama aja. Tapi nggak apa-apa, yang penting aku udah ada perjuangannya lah ya. Udah ada perjuangannya. Dan apa coba, biayanya coy, biayanya terjangkau di aku yang UMR ini. Terjangkau. UMR Jogja loh, yang katanya rendah, terjangkau. Apalagi yang udah gajinya staraf manager ya kan. Ya mungkin kalau yang staraf itu udah dari universitas mana gitu sih ya. Ya gak tahu sih. Tapi banyak loh, kemarin angkatanku tuh ada dosen UGM yang lanjutin studi di UT. Seangkatanku kemarin kayaknya. Ada juga yang kayak apa, buat nambah eselon kan ya. Nambah eselon, terus nambah gelar lah, atau mungkin mau kenaikan gaji, terus ya itu tadi eselon ya. Atau mungkin ada yang dipindah job desk, terus biar lebih menguasai, dikuliahkan lah, dan gitu-gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Dulu sih aku dengar tuh UT tuh buat guru-guru honorer yang mau nambah eselon, atau mungkin yang mau naik jabatan atau gimana, atau yang mau nambah keterampilan gitu, dipindahkan posisi atau apa. Dan biasanya sepuh-sepuh, cuman semakin kesini, bukan semakin kesana, tapi semakin kesini tuh lebih banyak yang muda-muda. Bahkan angkatanku kemarin tuh ada yang baru lulus udah daftar UT. 2004 tahu nggak sih? 2004, aku aja 2000, selisih 4 tahun sama aku aja. It's okay, no problem ya, karena aku gap year itu ya. Tuh, jadi ya jangan sungkan dan jangan bimbang, tapi tetap mantapkan hati sih buat masuk UT apa enggak ya. Bukan nakut-nakutin, tapi ini sharing. Karena semua itu nggak semudah itu ya sebenarnya. Pendaftarannya emang mudah, tinggal klik, upload, dan ya yang penting sesuai sama permintaan. Nih, ada satu lagi nih. Kemarin pas masa-masa aku itu, uploadnya yang ijazah itu fotokopi legalisir, bukan ijazah asli. Kalau ijazah asli nggak keterima, tapi harus fotokopi plus legalisirnya ya, yang di scan itunya, jangan yang asli. Oke, itu aja sharingnya. Karena semua perjuangan itu memang perjuangan. Ya nggak ada quotes sih hari ini. Ya pokoknya intinya tuh emang mudah masuk UT, emang mudah. Prosesnya semangat ya. Kita sama-sama semangat. Walaupun nggak di UT pun aku yakin prosesnya juga butuh semangat dan effort. Bahkan tuh teman-temanku yang skripsi tuh effortnya luar biasa. Kalau di UT nggak ada skripsi, cuman tugas akhir sama makalah atau apa gitu kalau nggak salah. Ya sebenarnya nggak semudah itu juga sih ya, tapi lebih ringan gitu. Kan kalau makalah tuh ada tuh di internet, nggak harus kayak survei atau kayak kuesioner atau apa itulah. Lebih fleksibel kan ya, karena kita itu fleksibel sekali. Sorry tadi ada
rezeki dari tetangga sebelah kos ya. Dari tetangga samping kamar. Jadi tadi aku pause. Nah, ya semacam itulah. Gimana? Pasti semua gelar untuk perjuangannya seperti itu. Kalau di UT ya fleksibel itu sih tugas akhirnya itu skripsinya itu tugas akhir atau makalah. Cinta kita makalah. ya udah cukup sekian aja. Besok kalau misalkan udah buka pendaftaran nih, kita sharing lagi ya, kita daftar bareng. Oke, sekian dari aku Yustina Kusmawati. Bye bye, selamat malam, semangat.